Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ya. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas totalnya ada 6 saham ya. Jadi saya mulai dahulu, saya share dulu screen-nya untuk grafiknya atau chartnya. Saya mulai dengan yang pertama adalah untuk saham yang berhubungan dengan konsumsi ya. Jadi IDX non cyclic ya. Eh, saya mulai langsung dengan ICBP. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham ICBP ini terakhir penutupan hari Jumat kemarin ya, tanggal 24 Maret 2023 lumayan menarik, dia volumenya naik, dia breakout ke atas 9.900. Jadi sebenarnya untuk ICBP ini, kalau yang rajin ikutin saya, area buy all weakness sudah saya gambarkan ada tiga di sini ya, 9425, 9200, dan 8975. Jadi kalau yang sebelumnya sudah buy ya 9425 dia sudah berhasil naik ke atas. Kita nyicilnya bertahap ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Nah, kadang-kadang untuk buy on weakness selain garis-garis yang sudah saya berikan, Anda bisa menggunakan acuan MA20-nya. Jadi ketika candlenya ya, dia berhasil breakout memotong MA20 dari bawah ke atas dan ditutup di atasnya MA20. Dia lumayan menarik kita perhatikan untuk buy on weakness ya. Memang MA20-nya arahnya masih mengarah ke bawah ya. Tapi dia sudah cenderung melandai dan ini ada peluang untuk mulai naik lagi. Jadi selama dia bertahan di atas 9.900 untuk ICBP ini masih menarik dengan kenaikannya peluangannya targetnya sampai dengan 10.475 ya sampai dengan 10.625. Jadi ini area kurang lebih target price-nya. Nah, kalau kita bicara mengenai target price bukan berarti take profit enggak ya. Jadi yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya. Kalau dia sudah berhasil naik, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Kalau dia naik lagi kita naikkan trailing stop-nya dan juga kalau mau average up. Sebenarnya untuk ICBP ini apakah masih pada peluang untuk naik ke atas 10.625 masih ada ya. Jadi 10.625 ini adalah kurang lebih area resisten di sini ya. Di tahun 2020 sebelumnya ya, sebelum dia terkoreksi tajam. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk naik tinggi sampai dengan 11.625 ya di masa kejayaannya dulu sebelum pandemi COVID ya seperti itu ya. Jadi untuk ICBP ini masih ada peluang yang cukup menarik. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini yang mau buy silakan, yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya maksimum di 9.600 atau gunakan acuan MA20-nya ya. Jadi kalau MA20-nya di sini kalau kita lihat di 9.800 Anda bisa pasang stop loss-nya bertahap atau trailing stop-nya ya. Kalau yang sudah buy di bawah, jadi 9.800 dan 9.600. Jadi kalau mau buy sekarang boleh. Nah, kalau yang mau tambah lagi atau average up, boleh sekalian tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 10.125. Jadi istilahnya itu average up ya. Kalau dia naik ke atas, kita tambah lagi dengan target berikutnya 10.475 dan 10.625. Ya, kalau naik lagi ke atas 10.625, jangan takut ketinggiannya. Yang penting kita selalu pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya ini masih ada peluang untuk naik sampai dengan 11.625. Ya, kalau habis seperti itu cukup ya untuk ICBP. Nah, berikutnya untuk saham INDF. Saham INDF ini saya sudah punya dan sebelumnya saya sudah mulai nyicil buy di sini ya. Jadi saya sudah sharekan juga di grup kecil saya Telegram ya. Kalau ingin join hubungi saya langsung. Di sini kalau kita perhatikan ICBP, maaf INDF ya, dia trading range-nya lumayan rapi ya. Sideways sebelumnya di area 6.300 sampai dengan 6.600. Jadi intinya kalau dia turun di banyak 6.300, ketika dia sudah berhasil naik ke atas 6.300, dia ada peluang untuk naik ke atas paling tidak ya resisten terdekatnya 6.600 ya. Kemungkinan besar ini masih bisa ke 6.900 atau 7.000 lagi ya untuk INDF ya. Jadi ini masih menarik. Tapi jangan lupa juga kadang-kadang kalau sudah breakout seperti ini ya, oh Pak Sunar, ternyata gagal lagi. Oh berarti analisanya salah gitu ya, atau ngawur gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau kita perhatikan di sini, memang 6.300 ini area yang menarik ya. Kalau dia sudah bersih rebound atau mantu ke atas. Nah kalau misalnya dia pull back lagi ya, kita bisa pasang trailing stop-nya. Kalau misalnya, wah Pak Sunar, kena trailing stop nih, wah, ya jual dulu kalau misalnya kita trading ya. Kalau invest ya kita lihat fundamentalnya. Kalau dia masih bagus ya kita masih hold ya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah jual, kalau dia berhasil breakout lagi seperti ini ya, dia naik sampai 6.375. Ternyata koreksi lagi Pak Sunar. 6.225 ya. Nah, mungkin ada yang sudah kena trailing stop atau stop posisinya ya. Nah, tapi kita kalau bicara mengenai kunci sukses di saham itu ada tiga ya. Sabar, fokus, dan disiplin ya seperti itu. Jadi intinya di sini adalah kita harus bersabar ya. Jadi
Kalau dia misalnya belum naik ya kita tunggu aja, asalkan masih belum kena trailing stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Dan kalau sudah naik, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Nah, kita fokuskan di sahamnya. Jadi kalau sudah pegang sahamnya, jangan sampai kita nggak fokus terus pindah ke saham lainnya dilepas ya. Padahal ini sahamnya sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Kemudian di faktor lain adalah disiplin. Nah, disiplin adalah faktor yang penting. Nah, disiplin itu ada apa saja? Disiplin cut loss ya. Intinya kalau dia turun di bawah support tertekannya kita jual dulu. Tetapi ya, tetapi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai disiplin itu jangan sampai hanya disiplin cut loss doang ya seperti itu ya. Jadi kita harus juga disiplin untuk buyback kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau naik kembali ke atasnya. Jadi INDF ini masih cukup menarik. Mau buy weakness ya boleh aja. Tunggu dia nanti seperti ini ya, pullback, kemudian dia uh, berhasil rebound lagi, bahkan dia breakout lagi ke atas 6.400, di sana sebagai kita untuk buy atau sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu untuk INDF. Uh, oh ya sebelumnya kan saya bahas ICBP ya. Jadi pilih salah satu aja, ICBP atau INDF karena mereka masih dalam satu grup ya. Kalau saya sendiri saya punyanya INDF ya, seperti itu ya. Jadi saya sudah buy, memang sempat turun ya, sempat kena stop loss, kemudian saya buyback ya seperti itu ya. Jadi saya itu tipe trader yang pantang menyerah ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya seperti itu ya. Jadi kita itu kalau di saham itu kalau trading jangan terlalu kaku. Trading pertama di saham tersebut gagal, kedua gagal, ketiga belum tentu gagal lagi ya seperti itu ya. Jadi kita harus lihat realitasnya. Kalau dia sudah mulai berbalik arah ya kita buyback aja, buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk camp. Jadi saham Campina ini ice cream ya. Ini masih cukup menarik ya. Memang sebelumnya dia turunnya dalam banget dan ini dia sudah mulai rebound naik tinggi tapi volumenya juga masih kurang ya, kecil dari sini di bawah rata-rata 5 harinya. Walaupun dia naik ya, seperti dia. Nah, strateginya untuk Campina ini kalau kita perhatikan masih di banyak MA20-nya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya, dia potong ke atas, kita barusan buy. Jadi menjelang penutupan atau besok paginya. Atau menggunakan acuan garis 330 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 330, paling tidak kita ada peluang untuk take profitnya paling nggak sekitar 356 ya. 350 sampai 356 ya. Seperti itu ya. Ini swing high di sini. Nah, kalau dia naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up dengan targetnya di sekitar 386 di sini ya. Jadi ini kurang lebih trading range-nya untuk Campina ya. Nah, kalau untuk stop loss-nya mungkin yang sudah punya, Anda bisa pakai acuan di sini ya. Sekitar 300, saya pakai acuan swing high di sini, ini 312 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 312, lebih baik jual dulu semuanya, atau kalau masih kira-kira sayang Pak Sunar kalau dijual semuanya ya, Anda pasang bertahap aja 312 cut loss pertama, cut loss kedua, kalau dia turun di banyak 292 ya kita jual dulu semuanya. Memang perlu diperhatikan untuk cam ini dia fluktuasinya tinggi ya, seringkali membentuk ekor panjang ke atas. Jadi kalau sudah kena hit targetnya 356, kalau mau kurangi posisi sih silakan ya. Ya, jadi kalau misalnya sudah kena 356 atau dia breakout kemudian dia gagal turun lagi ya kita jual dulu sebagian ya. Kemudian kalau dia turun lagi ya jual dulu semuanya. Tapi kalau dia breakout lagi ke atas kita boleh buyback ya atau tambah lagi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Campina. Oke, berikutnya untuk Clio. Nah, untuk Clio ini memang kalau kita lihat perhatikan dia eh, trading di Clio ini lumayan menarik ya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Saya pernah buy di sini, memang dia sempat turun ya, tapi saya belum cut loss semuanya. Waktu itu memang lossnya nggak banyak, tapi karena saya ambilnya nggak banyak, ya masih saya tahan ya. Nah kemudian dia berhasil naik lagi meloncat dengan ekor panjang ke atas. Itu ciri khasnya untuk Clio. Jadi kalau naik itu eh, untuk saham Clio memang nggak terlalu lama ya, 1 atau 2 hari biasanya terkoreksi. Tapi nggak pasti juga karena sebelumnya di sini dia naik tinggi dia bisa naik terus ke atas ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku ya. Memang fluktuasinya tinggi, tapi asalkan kita pasang trailing stopnya dan stop lossnya, menurut saya sih untuk buy sekarang untuk Samplio ini lumayan menarik ya. Uh, Profitnya masih cukup menarik kalau dia sampai berhasil naik ke atas 580 ya. Intinya pasang stop lossnya di 458 dan 446 ya, itu stop lossnya untuk Clio ya. Kalau misalnya mau buy sekarang, buy-nya bertahap aja, pasang automatic order ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 482, kita tambah lagi, naik ke atas 505, tambah lagi atau average up. Pakai pas dekatnya 580 sampai dengan 615 atau pakai acuan swing di sini 610. Itu untuk Clio. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Cepin ya. Jadi Cepin ini memang sebelumnya saya sudah punya, tapi
saya cut loss bagian, kemudian yang terakhir memang ada simpan sebagian belum cut loss ya, lumayan dalam waktu itu minusnya karena masih sedikit. Saya belum cut loss semuanya. Ternyata dia sempat spike ya. Saya juga sempat sharekan di grup ya. Ketika dia spike kemudian turun lagi, saya jual dulu semuanya. Waktu itu BEP ya, itu yang sisanya yang sebelumnya saya sudah jual. Nah, kemudian yang terakhir saya buyback juga untuk cepin ya. Saya sudah sharekan juga di grup kecil saya. Karena kalau saya lihat di sini, memang kadang-kadang kalau kita bicara ekor panjang ke atas, itu ada potensial untuk pembalikan arah. Nah, arahnya kemana lah? Kalau dia masih downtrend ya, eh, biasanya sih ada kemungkinan untuk naik ke atas. Tapi pola seperti ini ya, inverted hammer, itu biasanya di atas ya. Jadi kalau sahamnya naik-naik tinggi, kemudian dia ekornya panjang ke atas, turun, ya itu potensial untuk reversal balik arah ke bawah. Tapi kalau di downtrend seperti ini ya, ekor panjang ke atas, kemudian dalam beberapa waktu ke depan dia diuji lagi ya, ketika dia breakout dari high-nya di sini, ekor panjang ke atas 5.300, itu kenaikannya lumayan tinggi ya. Dia bisa naik sampai dengan 5650. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya 5300 ya di sini ya. Jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up, atau kalau yang belum beli ya silakan buy. Ya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, asalkan Anda pasang stop loss-nya di area ini, saya gambarkan stop loss-nya ya. Eh, Anda bisa pasang stop loss-nya di area 5000 dan yang paling bawah di sini 4920 ya. Jadi kalau dia turun banyak 4920, saran saya jual dulu semuanya karena dia ada kemungkinan untuk breakdown di bawah 4800 ya. Kalau dia gagal di atas 4920 ya dia akan testing 4800, bisa turunnya dalam banget. Ini memang secara trennya dia masih downtrend. Ya, jadi tunggu aja kalau dia naik ke atas 5175, atau buy sekarang, buy bertahap, atau pakai acuan EMA 20-nya. Jadi EMA 20 di sini di 5196,5 ya angkanya ya. Jadi naik ke atas 5200 Anda boleh mulai buy. Yang sudah punya kalau mau average up naik ke atas 5200 boleh tambah lagi ya. Ya seperti itu ya. Nah, kenapa saya buy Cepin? Memang sebelumnya saya gagal ya. Saya 2 kali terakhir gagal di Cepin ya. Tapi saya sih nggak terlalu kaku ya, karena saya selalu pasang stop loss-nya. Jadi kalau gagal, saya jual dulu. Kalau dia mulai berbalik arah lagi, saya mulai buyback. Saya buybacknya bertahap aja. Jadi nanti kalau naik lagi ke atas 5200, saya tambah lagi. Naik ke atasnya high di sini 5300, saya average up lagi. Jadi sistemnya nyicil karena dia masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya, jangka pendeknya. Dan juga jangka menengahnya ini masih cenderung kuat ya, downtrendnya. Jadi jangan sampai kita itu melawan tren. Kalau mau spekulasi buy or weakness boleh aja, tapi buy-nya itu bertahap ke atas. Jadi kalau turun jangan di average down ya. Namanya bukan buy or weakness. Kalau Anda turun lagi di average down, turun lagi di average down, ya itu ceritanya tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Buy-nya kalau naik kita tambah lagi ya. Kalau turun jangan di average down ya. Jadi itu yang saya ingatkan. Cukup. Berikutnya untuk emiten Java. Memang emiten ini juga fundamentalnya juga kurang bagus. Terakhir memang nggak seberapa bagus seperti Cepin ya, seperti itu. Tapi menurut saya potensialnya untuk Java ini bangkit masih ada. Karena kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya dia strong downtrend, kemudian dia berusaha rebound tapi dia gagal untuk high high. Nah, kalau kita lihat di sini yang terakhir hari Jumat 24 Maret ya, dia sempat high high 1165 ya, dari sebelumnya di sini ya, 1160, tapi dia gagal ditutup di atas yang 1165. Jadi sebenarnya untuk Java ini masih cenderung resiko. Kalau mau amannya lebih baik memang harus tunggu kalau dia naik ke atasnya, paling tidak ya, paling cepat ya kalau mau buy ya. Itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1210 ya, kurang lebih seperti area ini. Atau memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Kalau kita lihat di sini MA20-nya di 1222. Jadi kalau dia naik ke atasnya 1230 ya, atau 1240, kita barusan buy. Paling cepat ya di 1210 ya, seperti itu ya. Nah, memang formasi candle seperti ini cukup menarik kalau mau buy Amerikas, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Ini strong downtrend-nya masih cukup kuat, walaupun ini sudah ada 2 candle hijau yang lumayan tebal ya, seperti itu ya. Volumenya juga naik waktu dia candle hijaunya. Tapi kalau kita perhatikan sini masih trennya itu masih strong downtrend ya, jangka pendeknya. Jadi buy-nya bertahap ke atas ya. Jangan ke bawah. Kebanyakan orang itu kepengen murah ya. Dia beli saham yang turun-turun-turun, tapi dia itu nggak tahu caranya ya. Ya memang ada orang yang lagi sih. Saham yang lagi downtrend dia buy terus, turun lagi dia buy terus, kemudian dia rebound naik tinggi kencang, sehingga dia yang sebelumnya loss dia jadi profit ya. Tapi di sini saya mengajarkan jangan sampai kita itu melawan trennya. Jadi jangan memanfaatkan luck ya, keberuntungan ya seperti itu ya. Jadi follow the trend aja. Kalau masih strong downtrend, mau coba-coba prioritas ya boleh saja, nggak dilarang. Tapi jangan lupa belinya itu ke atas. Artinya kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya.
seperti itu ya. Oh, tapi sih cukup ya. Ini sudah ada 6 saham. Jangan lupa untuk cek playlistnya ya untuk saham-saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi minggu lalu memang saya sudah sempat buat video untuk saham perbankan, kemudian saham untuk Antam, Inco, MDKA, Akra, Begas, dan BRPT ya. Kemudian untuk perbankan saya sudah buat BMRI, BBRI, BBNI, BBCA, BRIS, dan BNBN. Itu yang saya buat minggu lalu karena masih berlaku ya untuk minggu ini. Karena minggu lalu itu terus terang aja marketnya pendek ya, hanya buka 3 hari ya minggu lalu ya. Jadi minggu ini dia buka full tanggal 27 Maret sampai dengan 31 Maret 2023 ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian saya doakan semuanya selalu sehat, damai, sejahtera, selalu ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekian. Oh ya, satu hal lagi saya ingatkan, saya tidak pernah menerima investasi titip dana ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Sunar Susanto menawarkan titip dana itu pasti penipuan atau pakai nama grup saham profit ya seperti itu ya. Kemudian satu hal lagi saya menekankan ada orang yang ikut-ikutan mungkin ya saya nggak menuduh ya terserah dia juga menggunakan nama saham profit dia bikin PT Saham Profit Indonesia buka jualan rekomendasi saham ya itu bukan punya saya. Jadi saya nggak mendirikan PT Saham Profit Indonesia. Dia juga nggak bisa klaim saham profit punyanya dia karena saham profit itu sudah saya bentuk sejak tahun 2016 ya. Sedangkan dia barusan bikin PT-nya sejak tahun 2022 ya, seperti itu ya. Dan saya sudah pernah coba daftarkan merek saham profit, itu ditolak ya. Jadi nggak ada seorang pun yang klaim atas merek saham profit ya. Tapi untuk grup Telegram saham profit itu sudah saya buat sejak tahun 2016 ya. Diskusi tentang saham dan tidak menerima titipan dana. Saya juga tidak menerima jualan rekomendasi saham, enggak. Memang saya ada jualan tools untuk istilahnya itu price alert ya. Jadi real time price alert ini saya sekedar lihatkan aja. Mungkin yang belum tahu kalau berminat, tapi di sini saya terus terang aja nggak jualan karena kalau kita lihat harganya sih nggak terlalu mahal ya seperti itu ya. Jadi yang berminat silakan hubungin saya langsung. Jadi namanya itu Sunter Saham Live Alert ya. Ini berbayar. Ini contohnya jadi dia itu memberikan signal real time ya. Jadi kalau saatnya buy, dia mengirimkan notifikasi ya. Jadi buy-nya berapa, terus kemudian kalau dia breakout lagi average up, dia sebutkan juga dengan target stop loss-nya di mana, kemudian target price-nya kalau dia naik di mana, seperti itu ya. Jadi ini sudah berjalan sekitar 3 bulanan ya. Sebelumnya saya bagikan free, tapi kemudian saya buat berbayar. Ini menarik juga kalau misalnya Pak Sunar saya nggak ada waktu untuk tiap hari ngeliatin terus running trade ya. Ya buat apa dilihatin ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, yang terakhir ya saham perbankan ya, itu sudah ada alertnya sebelum dia naik ya. Bentar saya coba lihatkan di sini untuk perbankan ya. Ini untuk yang terakhir misalnya untuk BMRI ya. Itu sebelum dia naik, entah itu karena sentimen dividen atau tidaknya, tapi dia sudah memberikan alert ya. Ini tanggal 15 Maret itu yang terakhir ya. Yang sebelumnya 9 Maret dia sempat koreksi lagi, tapi 15 Maret ini dia sudah memberikan alert ya pagi-pagi ya. Jadi dia itu sistemnya real time. Begitu price-nya breakout, momentumnya bertambah dan dia sudah mulai rebound, dia akan memberikan signal. Jadi ini naik ke atas 10.000. Kemudian kalau dia naik lagi, average up, dia akan memberikan signal lagi. Jadi ini lumayan menarik ya, enak ya. Jadi kita bisa tambah lagi, terus kemudian kita bisa upgrade stop loss-nya juga ya, berdasarkan average kita. Jadi tools ini memang murah banget sih, 1 tahun hanya 520.000. Tujuan saya memang nggak profit banyak banget ya, nggak jualan banget sampai istilahnya itu ingin dapat profit banyak sekali gitu, nggak juga ya. 520.000 itu kalau dihitung satu hari nggak sampai 1.500 rupiah ya seperti itu ya. Ya hitungannya bayar parkir ya, parkir mobil lah kurang lebih ya. Kalau sepeda motor masih 1.000 ya, ini kan 1.500 nggak sampai ya. Seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih sekian. Terima kasih. Jangan lupa nonton yang lainnya. Eh, Tetap semangat ya.